Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali di perkuliahan media pembelajaran. Pada perkuliahan kali ini, kita akan membahas media pembelajaran berupa alat peraga. Jadi, hari ini Ibu akan memberikan salah satu contoh media pembelajaran matematika berupa alat peraga. Mungkin di antara kalian sudah pernah melihat media seperti ini? Ya, jadi ini merupakan media pembelajaran matematika tentang bilangan bulat. Jadi kalau kita mau mengajarkan tentang konsep dasar dari bilangan bulat ke anak-anak, kita bisa menggunakan media pembelajaran ini. Namanya media pembelajaran Bibul. Jadi kita akan jalan-jalan bersama Bibul. Bibul itu adalah bilangan bulat. Lah, bagaimana proses atau cara bermainnya dengan menggunakan media Bibul? Sebelum bermain, kita harus membaca aturannya terlebih dahulu. Jadi di sini saya punya 4 aturan untuk jalan-jalan bersama Bibul. Aturan yang pertama adalah bilangan positif akan bergerak maju. Jadi ketika kita menemukan bilangan positif, maka gerakannya adalah maju. Kemudian ketika kita menemukan bilangan negatif, maka gerakannya adalah mundur, seperti itu. Lah, bagaimana dengan operasinya? Jadi di sini juga ada 2 operasi. Ketika kita menggunakan operasi penjumlahan, maka arahnya tetap tidak berbalik arah. Ya, tetapi ketika operasinya adalah pengurangan, maka mobilnya harus berbalik arah, seperti itu. Jadi ini adalah 4 aturan yang harus kalian ingat-ingat. Kalau tadi bilangannya positif, maka mobil bergerak maju. Tetapi kalau negatif, maka mobil akan bergerak mundur. Lah, ketika kita menemukan operasi penjumlahan, maka arah mobil tetap. Tetapi ketika operasi pengurangannya berbalik pengurangan, maka hasilnya adalah berbalik arah. Kemudian jangan lupa posisi mobil, roda di paling belakang ini tetap berada di angka 0. Ya, jadi kita selalu memulainya di angka 0 dengan posisi menghadap ke depan untuk mobilnya. Jadi pertama kali selalu ada di posisi angka 0. Sudah siap bermain? Kita ambil satu soal. Di sini ada soal negatif 2 ditambah 10 sama dengan berapa? Ya, jadi kita kembalikan ke aturan. Yang pertama adalah negatif 2. Negatif 2 ini termasuk bilangan positif apa negatif? Negatif, oke. Karena bilangan negatif, maka mobil harus bergerak mundur. Sebanyak berapa kali? 2. Jadi kita gerakan mobil dari angka 0, kita mundurkan. 1, 2. Oke, cukup. Lah, setelah itu kita lihat ada operasi penjumlahan. Di mana operasi penjumlahan, maka arah mobil tetap. Jadi arah mobil tidak ada perubahan. Tetap posisi mobil sekarang ada di negatif 2. Kemudian ada angka 10. Angka 10 ini bilangan positif atau bilangan negatif? Ya, benar, bilangan positif. Kalau bilangan positif berarti mobil harus bergerak maju. Sebanyak berapa? 10. Jadi dari negatif 2 kita gerakan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Oke. Lah, kita lihat ban mobil di paling belakang berada di angka 8. Jadi, negatif 2 ditambah 10 hasilnya adalah positif 8. Seru kan untuk permainan ini? Mungkin kalian mau mencoba lagi? Oke, kita coba lagi. Tadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah meletakkan mobil di angka berapa?
angka 0. Jadi posisikan ban mobil di akhir di angka 0. Kemudian kita lihat soal yang kedua. Ada bilangan 5. 5 itu termasuk bilangan positif apa negatif? Positif. Kalau positif berarti mobil harus maju sebanyak 5. Kita majukan mobil. 1, 2, 3, 4, 5. Lah, ketika mobil sudah maju di angka 5, kita lihat ada tanda penjumlahan. Kalau penjumlahan berarti arahnya tetap, kita tidak akan membalik mobil. Lah, setelah itu ada tanda negatif 3. Negatif 3 bilangan positif atau bilangan negatif? Ya, benar, bilangan negatif. Berarti mobil harus bergerak mundur sebanyak 3. Kita gerakan mobil mundur. 1, 2, 3. Lah, bisa diketahui berarti hasilnya berapa? 5 ditambah negatif 3 hasilnya adalah positif 2. Mudah bukan untuk jalan-jalan bersama bibul atau bilangan bulat? Masih kita bisa coba soal-soal yang lain? Oke, kita akan coba soal yang ketiga. Nah, soal yang ketiga. Lah, sebelum kita melaksanakan atau mengerjakan permainan di soal yang ketiga, jangan lupa mobil diletakkan di angka 0. Ya, setelah itu baru kita baca soal. Di sini ada soal 8. 8 ini termasuk bilangan positif apa negatif? Positif, otomatis aturannya adalah harus maju sebanyak 8. Jadi kita majukan mobil 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lah, ketika sudah ada di angka 8, kemudian kita lihat ada angka pengurangan. Kalau pengurangan operasinya, maka dia harus berbalik arah. Jadi, mobilnya diputar. Oke, kalau sudah seperti itu, kemudian kita lihat ada angka berapa? Ada angka negatif 7. Kalau bilangannya negatif, berarti mobil harus bergerak mundur. Jadi dari angka 8 kita mundur sebanyak 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Oke, berarti ban roda dari mobil yang paling belakang menunjukkan angka berapa? 15. Jadi 8 dikurangi negatif 7 hasilnya adalah positif 15. Nah, di sini masih ada soal terakhir yang bisa kita uji cobakan. Kalau tadi kita bermula dari angka positif, sekarang kita bermula dari angka negatif. Jangan lupa, kita arahkan mobilnya ke angka 0 dulu. Oke, setelah itu kita cek di soal ada angka negatif 11. Negatif 11 berarti bergerak mundur sebanyak 11 kali. Jadi kita mundur dari angka 0, kita mundur. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, sekarang posisi mobil ada di angka negatif 11. Kemudian ada operasi pengurangan. Kalau pengurangan berarti mobilnya harus berbalik arah. Kita putar mobilnya. Nah, seperti ini. Oke, kita putar mobilnya sudah. Kemudian ada angka negatif 4. Kalau negatif berarti tadi apa? Mobil maju apa mundur? Mundur, benar. Jadi kita harus mundur sebanyak 4 dari 11. 1, 2, 3, 4.
Lah, berarti di sini mobilnya berada di negatif 8 ya. Jadi mobilnya berada di negatif 7 ya. Jadi berada di negatif 7. Seperti itu. Karena pedomannya adalah roda yang paling belakang. Nah, sampai sini ada yang mau ditanyakan untuk permainan dari bibul, bilangan bulat. Menurut kalian, permainan ini cukup menarik, bukan? Jadi, kita tidak perlu membuat siswa kita untuk takut dalam belajar matematika. Karena kenapa? Proses pembelajaran matematika itu bisa dikemas dengan menggunakan media yang menarik. Contoh seperti ini. Ya, kita ajak siswa kita jalan-jalan. Jadi nanti kalian bisa menggunakan media pembelajaran berupa alat peraga dan meminta siswa kalian secara bergantian untuk mencoba permainan sehingga siswa kalian terus melakukan proses pembelajaran dengan baik dan selalu antusias dalam mengikuti proses pembelajaran. Nah, cukup sekian untuk penerangan dari media pembelajaran berupa alat peraga. Jangan lupa kalian sudah Ibu bagi ke dalam kelompok-kelompok. Jadi, silahkan kalian membuat media pembelajaran berupa alat peraga yang nantinya kalian juga harus membuat video pembelajarannya untuk bagaimana sih cara menggunakan alat peraga dari yang sudah kalian buat bersama kelompok kalian. Cukup sekian dari Ibu. Salam kreativitas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.